barakatuh ala khairi anbiya'ika wa afdali rusulika nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa khulafaihi min ba'di wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahja nahjahu wa jahada billahi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin tabarakan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin, jamaah salat Jumat Masjid Sitatul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada Jumat yang penuh barokah ini, di pertengahan Ramadan, tepatnya di tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah, tentunya alangkah sangat bersyukurnya kita karena kita pada tahun ini masih dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang mulia. Tentunya Ramadan akan menjadikan diri kita mulia ketika kita la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ramadan ini ada suatu peristiwa besar dan penting. Tentunya mengapa Allah memberikan sebuah kemuliaan di malam yang namanya Nuzulul Quran. Di zaman Bani Israel, di dalam kitab Mukashafatul Qulub dijelaskan ada seorang nabi yang bernama Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kalau di dalam istilah sekarang orang menyebutnya Nabi Samson. Di dunia Romawi disebut sebagai Samson, the Great, the Samson. Tapi di dalam kalangan umat Islam, kisah-kisah ini banyak menyebar di kalangan para sahabat. Sam'un Al-Ghazi ini adalah seorang Nabi Allah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, lam naqsus fil Quran. Bahkan ada nabi-nabi disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Samson Al-Ghazi ini, ia adalah seorang yang kuat, badannya hebat dan kuat, serta mampu beribadah tidak henti-henti sepanjang 1000 tahun atau 1000 bulan. Terhitung 83 tahun Nabi Sam'un Al-Ghazi ini tidak pernah lekang sholat tahajud, puasa dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat mendengar kisah ini merasa termotivasi. Apakah di kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan ibadah 1000 bulan, yaitu sepanjang 83 tahun, sementara usia umur dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kisaran antara 63 tahun. Lalu Rasul memberikan informasinya kembali bahwa Allah menurunkan malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka turunlah Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat, para mufassirin, para muhaddisin berbeda pendapat apakah malam Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan, apakah tanggal 1 Ramadan, apakah tanggal 27 Ramadan. Tapi intinya adalah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Adalah menjadi petunjuk bagi manusia. Di dalam surat Fatir disebutkan kembali bahwa sikap manusia terhadap Al-Quran terjadi menjadi 3 orang atau 3 golongan. Yang pertama adalah zalimul li nafsih, adalah orang yang membohongi atau menzalimi dirinya sendiri, alias orang-orang kafir. Al-Quran diturunkan tapi mereka tidak beriman kepada Al-Quran, bahkan Al-Quran ditinggalkan. Golongan yang kedua kata Allah di dalam surat Fatir tersebut adalah muqtasid. Siapa mereka itu? Adalah golongan orang-orang munafik yang ketika Al-Quran berbicara kemewahan dan kemegahan serta kebaikan, ia mengikuti Al-Quran. Tetapi ketika Al-Quran berbicara tentang siksa, berbicara tentang hal ihwal syariat agama, mereka kabur mundur ke belakang. Golongan ini disebut adalah sebagai golongan orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka diperintahkan untuk sholat, mereka melaksanakan sholat dengan bermalas-malasan. Golongan yang ketiga hadirin yang terakhir adalah golongan sabiqum bil khairati biiznillah, adalah golongan yang terdahulu melaksanakan kebajikan dan kemaslahatan untuk umat. Siapa mereka itu? Adalah para nabi, para sahabat Rasul, para salafus soleh. Dan insya Allah kita yang hadir di sini selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap menjaga ibadah saum Ramadan, menjaga qiyamul lail, menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga nun Sa'ban yang kemarin dengan nun Ramadan, yaitu nurun ala nurin, cahaya Allah di atas cahaya. Insya Allah kita semuanya di sini akan mendapatkan malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Yang pertama, mari kita isi Ramadan yang tinggal sebentar lagi, tinggal sisa-sisa umur kita yang ada di hadapan Allah, untuk tetap istiqomah dan konsisten terhadap ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus menjadi golongan yang ketiga, yaitu golongan sabiqun bil khairati biiznillah, golongan yang selalu melaksanakan kewajiban dan melaksanakan syariat agama dan perintah Allah dan Rasulnya, bukan golongan orang kafir, bukan golongan orang-orang munafik. Maka dari itu marilah kita sama-sama selalu menghambakan diri kita kepada Allah, dan kita upayakan untuk tetap mendapatkan malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqadhihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.